Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan pandangan Allah. Kita solat, kita zakat, kita puasa, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah jaga kita. Pagi itu kita rasanya mau cepat-cepat berangkat. Tiba-tiba kita menyepelekan perasaan itu. Akhirnya kita tunda, nantilah. Lalu kemudian terjadi kecelakaan. Nah, itu kan sial itu. Tadi kita sudah bahas bahwa tidak ada sial. Tidak ada sial karena pohon kayu, tidak ada sial karena burung, tidak ada sial karena apapun. Bahwa semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tidak mengikuti perasaan, firasat, signal, ilham yang dikirimkan Allah. Wahyu sudah terputus, tidak ada lagi dapat wahyu. Nabi Muhammad SAW terakhir dibawakan malaikat Jibril. Tapi manusia punya lil insani lammatani, dua bisikan. Bisikan yang datang dari malaikat namanya ilham. Bisikan yang datang dari setan namanya waswasah. Jadi kalau datang bisikan, bisikan itu bukan berarti berbisik di telinga. Sesuatu yang datang di dalam hati kita agar kita melakukan sesuatu yang baik. Maka kalau kita tidak laksanakan, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari yang tiga tadi. Menghapuskan dosa, amal hati, dan supaya kita ridho. Misal contoh. Habis sholat subuh, habis zikir, berangkatlah. Tapi duduk dulu lah, nongkrong sebentar, duduk. Tiba-tiba berangkat. Rupanya terjadi musibah. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Apakah kita sial? Tidak. Tidak keluar dari yang tiga tadi. Bahwa dengan tabrakan itu, na'udzubillah, Allah mau menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah mau memberi kita amal hati. Yang ketiga, Allah mau kita ridha. Dan di masa akan datang, kita lebih mengikuti lagi bisikan-bisikan yang baik-baik tadi. Adapun yang tidak baik, maka itu dari setan. Itu makanya kita selalu dianjurkan, kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita membaca ta'awuz dan meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Baik, terjawab ya Bapak Triwahyuno. Kita lanjut berikutnya. Bapak Rizky. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustadz. Ya, di muqaddimah tadi sudah disampaikan bahwa zaman jahiliyah itu kita masih tergantungan pada hal-hal, contohnya tadi burung, kayu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kalau istilah sial itu memang datang pengaruh dari orang lain itu Ustadz, dari di sekitar kita yang menyebabkan kita mendapatkan pengaruh buruk dari sekitar kita, dari orang tersebut gitu Ustadz, yang mengakibatkan berakibat buruk kepada diri kita. Bagaimana dalam hal itu dalam Islam menyikapinya Ustadz? Demikian Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih contoh, misalkan teman-teman dalam hal lingkungan kita, ada beberapa orang yang memberikan pengaruh buruk pada kita Ustadz. Gitu, dalam hal perilaku, sikap, atau dalam hal keseharian mereka. Begitu Ustadz. Aminkum mungkaran. Siapa di antara kamu melihat perbuatan mungkar? Kawan ini pakai narkoba,
atau dia pakai dukun, lalu kita ikut dia, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kita punya kekuasaan, fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan, larang. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabiqalbi, dengan hati. Lalu kemudian kita jalan juga dengan dia, lalu kemudian ketangkap polisi, lalu keluar dari mulut kita, aduh sial ini kawan ini, gara-gara berkawan sama dia kan masuk ketangkap polisi, ini kan gara-gara berkawan sama dia, ini kan sialan ini. Itu hukuman, baru hukuman di dunia. Itu ditangkap polisi, masuk penjara, itu baru hukuman di dunia. Bagaimana dengan hukuman di akhirat nanti? Maka yang dimaksud dengan sial di situ adalah tidak ada korelasi hubungan secara rasional. Enggak ada korelasinya antara suara burung dengan nasib kita besok pagi, itu kan enggak ada hubungan. Tapi kalau kawan pecandu narkoba berefek ke kita, itu ada hubungannya. Enggak ada korelasi antara batu ponirin dengan kesembuhan. Makanya dia dilarang. Adapun minum madu, ada korelasinya. Karena madu setelah diperiksa, dicek, memang ada hubungan. Kenapa berobat ke dokter boleh? Kenapa ke dukun nggak boleh? Karena dokter ada hubungan korelasi antara sesak napas dengan kapsul yang diberikan. Sedangkan ini nggak ada sama sekali. Ini kan teman, berarti teman ini sial. Ada hubungan korelasi. Karena berteman dengan dia, dia maling, ketangkap. Karena ngelawan hukum. Berteman dengan dia, dia pakai narkoba, pakai pil anjing gila, ketangkap. Kalau dengan burung tadi, itu nggak ada hubungan. Burung ceritanya lain. Menisbatkan sesuatu yang tidak ada hubungan, lalu menghubung-hubungkannya, cocokologi, lalu mengatakan sial. Itulah yang dilarang dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami persilakan berikutnya Ibu Dewi dari Sukabumi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya ini Pak Ustadz. Ini kan tadi katanya di kita itu bagi manusia itu ada ilham, bisikan-bisikan di dalam hati. Nah, bisikan-bisikan ini kita membedakan bahwa ini bisikannya itu dari malaikat atau ini bisikannya ini dari selain malaikat, itu gimana Pak Ustadz? Dan kita menyikapi ini mesti bagaimana gitu? Karena kan ini sering terjadi ya di hati, kadang bicara-bicara yang aneh-aneh gitu kan. Nah, atau pemikiran-pikiran yang takut, itu gimana kita menyikapinya gitu? Masawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur yang tidak baik, wa taqwaha, ada jalan baik. Jadi di dalam diri kita ini sendiri, intern di dalam ini memang ada dua bisikan. Bisikan yang baik, bisikan yang tidak baik di dalam. Lalu ada ekstern yang dari luar. Ekstern ini luar mempengaruhi lagi. Malaikat memberikan bisikan yang baik, setan, jin, iblis memberikan bisikan yang tidak baik. Jadi dua, ada intern diri kita sendiri, ada ekstern yang disebut dengan hadisun nafsi. Nah, Abdul Somad bangun malam, setel jam, itu yang nyuruh saya bangun malam setel jam itu diri saya sendiri atau bisikan dari malaikat? Kalau dia jelas nyata dia jelas, itu dari diri sendiri.
Tapi kalau dia tiba-tiba muncul, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada mukaddimah, muncul di dalam lubuk hati yang paling dalam, bisikan malaikat. Begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan ini ada yang muncul dari dalam diri sendiri, ada yang datang dari bisikan setan. Intinya kita tidak mencari-cari itu kapan dari kita, kapan dari setan. Yang penting mudahnya dua saja. Kalau baik berarti dari hati yang baik dan dari malaikat. Kalau jahat, jelek, busuk, dendam, hasad, dengki, kotor, dosa, maksiat, berarti dari dalam dibumbui oleh setan. Cepat-cepat kita ta'awuz, istighfar, astaghfirullahalazim, baca Quran, solawat, ambil wudhu, maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita perturutkan, bahkan sengaja ngasih makan setan, bahkan sengaja pergi ke gua, ke gunung, ke bukit, menyiapkan makanan setan supaya dekat dengan setan, bisa diangkat oleh setan menjadi wali setan. Apa iya ada wali setan? Iya. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan itu mengirimkan bisikan-bisikan kepada wali-walinya, wali-wali setan. Sengaja nggak makan, nggak minum, biar supaya badannya lemas, supaya setan bisa masuk ke dalam badan. Melotot matanya, hilang kesadaran, tiba-tiba bangkit bertenaga. Itu kan wali setan. Menyediakan diri sebagai tempat setan. Na'udzubillah itu. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada setan. Nah, jadi dengan demikian dapatlah kita fahami bahwa cepat kita berlindung kepada Allah, cepat kita berwudu, cepat kita istighfar, cepat kita tahlil Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sesuai dengan zikir yang diajarkan guru-guru kita, la ilaha illallah. Kata Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, la ilaha illallah, untuk mengusir bisikan itu. Kalau dalam tarekat Naqsabandiyah, zikir khafi di dalam qalbu halus, Allah, 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 Allah. Saya Pak Ustaz yang bisa mengusir istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Saya Pak Ustaz yang paling cepat kalau saya berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana obat yang paling manjur? Pakai, teruskan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjut pada Bapak Ahmad, Bapak Ahmad Suhaimi. Silakan Bapak di belakangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin, Tuan Guru, saya Ahmad Suhaimi, saya dari Lampung. Yang pertama saya mohon maaf, mau mengucapkan salam kangen sama Ustadz saya dan keluarga dan anak-anak. Saya punya anak kecil-kecil 2. Kalau di Terima kasih Tuan Guru. Yang senang sekali. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya yang pertama, rasa rindu kami sekeluarga ke Tuan Guru. Yang kedua kali tadi ada disampaikan tentang salah satu dari apa yang disampaikan Tuan Guru tadi, memberi kekuatan gitu, efek dari apa yang dimaksud dari seumpamanya sial tadi, ternyata di balik itu memberi kekuatan. Di Lampung Ustadz, beberapa bulan ini kondisi cuacanya tidak menentu. Jadi di Lampung ini cuacanya panas, hujan, dan sekarang banyak orang sakit dan menganggap, dalam tanda kutip, beranggapan bahwa sakit itu efek dari COVID-19 kemarin. Ada yang menyatakan bahwa ini virus-virus yang disebar oleh orang-orang yang punya kekuasaan-kekuasaan. Artinya mereka menganggap, menisbatkan sial itu kepada orang-orang yang menyebarkan virus itu. Bagaimana
pandangan ini Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini mengajak kita untuk menyibukkan diri pada sesuatu yang jelas, sehingga meninggalkan kesibukan pada sesuatu yang tidak jelas. Contohnya begini, saya mau mancing ikan, ya kan? Yang jelas itu yang mana? Dan yang nggak jelas itu yang mana? Yang jelas itu adalah nyiapkan pancingnya. Yang nggak jelas itu adalah mikirkan ikannya berapa. Ketika Islam datang, Islam ngajak kita memikirkan yang jelas. Bukan kita malah berdebat kelahi, kira-kira ini ikannya ada atau enggak. Yang satu bilang ada, yang satu bilang enggak ada. Kalau ikannya ada, kira-kira ikan lele apa ikan mujair. Kalau melihat dari tangkapnya kelihatan, kita enggak disuruh memikirkan yang enggak jelas. Yang disuruh kita memikirkan yang jelas, nyiapkan pancingnya, nyari umpannya. Itu kita yang disuruh. Datang hujan, panas, hujan, cuaca enggak jelas. Bukan cuma di Lampung, di Pekanbaru lebih sebulan nggak turun hujan. Begitu khataman Sahih Muslim hari yang kedua, langsung turun hujan lebat di Ma'had Az-Zahra. Hari pertama di Nurul Azhar mendarat Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari, hujan lebat di Ma'had Nurul Azhar. Hari kedua dibawa ke Ma'had Az-Zahra, hujan lebat lagi. Sekarang parit-parit penuh. Lalu kemudian badan saya panas dingin, tenggorokan saya kering, na'udzubillah ada tanda-tanda mau batuk. Lalu saya sibuk memikirkan yang nggak jelas. Jangan-jangan ini ada sisa-sisa COVID yang disebar di atas, siapa yang nyebar, kan nggak jelas itu. Yang jelas aja kita urus. Banyak minum air putih, minum jeruk hangat, wedang jahe, gula merah, hindari minum es, jangan terlalu lama di ruang ber-AC. Makanya dalam Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, berjauhilah dari prasangka. Kebanyakan nonton film detektif. Jadi kita urus saja yang jelas-jelas, yang sakit berobat, berdoa dan ikhtiar, bangkit semangatnya, nggak ngawang-ngawang. Maka insya Allah masalah sekarang cuaca bukan cuma di Lampung, hampir seluruh dunia, apalagi Indonesia. Bahwa kalau terjadi cuaca perubahan berefek kepada kesehatan, iya. Hampir setiap rumah sekarang orang sakit-sakitan, santri-santri juga pada batuk subuh. Memang sudah begitu. Jadi kita sibukkan sajalah diri kita pada yang jelas-jelas. Demikian Bapak Ahmad Suhaimi. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Semoga terjawab ya. Di Islam menganjurkan kita untuk menyibukkan diri pada sesuatu yang jelas dan manfaat gitu, yang kita pikirkan harus jelas dan manfaat. Berikutnya Ibu Retno. Mana Ibu Retno, kok ngilang? Kok hilang? Oke, kita ganti. Ibu Retnonya hilang. Ibu Trinovi sudah? Ibu Trinovi. Silakan Ibu. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz Bang Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya Pak Ustadz, ini pertanyaan yang masih menyambung bulan lalu kayaknya. Yang saya punya suami kan untuk ketemu keluarga. Gimana mau ketemu keluarga Ustadz? Soalnya suami saya kabur dari Palembang ke Batu Raja sampai sekarang kan nggak ketemu. Posisinya saya kan asli dari Lampung, tapi saya tinggal di Bekasi.
dari keluarga laki itu Magelang, nggak bisa ketemu Ustadz. Kalau seandainya saya mengajukan gugatan, gimana Ustadz? Apakah bisa gitu maksudnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai acara akad nikah, laki-laki disuruh membaca sigat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia datang ke pengadilan agama, mengadu dan membayar iwat 10.000 rupiah, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Itu diatur kompilasi hukum Islam Indonesia. Suami ibu sudah menjatuhkan talak kepada ibu waktu beberapa detik setelah akad nikah dulu. Namanya talak taklik. Talaknya jatuh kalau takliknya dia lakukan. Talak gantung namanya. Talaknya tergantung ini. Begitu dia melakukan, jatuh langsung talaknya. Talaknya tergantung. Kalau saya meninggalkannya 6 bulan, tidak memberikan nafkah zahir, batin, atau menyakiti fisiknya, dia melapor ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Terlaksana tadi, maka otomatis jatuh. Dengan syarat melapor. Kalau nggak melapor, sampai kiamat tidak akan jatuh. Ibu melapor, tulis detail, hakim membaca. Kalau menurut hakim perlu mediasi, maka dipanggil sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga. Kalau kejahatannya karena perselingkuhan, karena narkoba, karena perampokan, KDRT, maka hakim tidak panjang-panjang, langsung jatuh. Kenapa hakim tidak menjatuhkan? Karena perempuan tidak melapor, karena ragu, karena takut, karena ditakut-takuti, dan seterusnya. Perempuan ini berbolak-balik. Kebetulan keluarga kita ada yang bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Matanya biru, mukanya bengkak, duitnya diambil, tak dikasih makan. LBH semangat nolong, sampai ke pengadilan kena rayu, meleleh, nangis, nggak jadi. Apa kata orang LBH? Bosan saya membantu perempuan-perempuan nangis Bombay ini. Oleh sebab itu, maka kalau memang kuat, laporkan secara detail ke pengadilan. Hakimlah yang akan menjatuhkan nanti. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat ibu dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Amin. Berikutnya, Bu Retno ada lagi. Bu Retno, silakan. Buka mic-nya Ibu. Bisa? Kok saya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya ini bodoh. Saya mau tanya, mau minta doa, semoga diberi kehidupan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ridho dengan ketentuan Allah, seperti kajian Ustadz di YouTube untuk ridho dengan kehendak Allah. Dan ini Ustadz, kalau boleh minta doanya agar saya lulus P3K, tidak ada halangan apapun, karena kabarnya tahun ini guru akan diangkat ASN tanpa tes. Saya sudah nggak pilih beberapa tahun, Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majelis nanti kita sama berdoa, Ibu Retno, sahabat-sahabat, kawan-kawan jamaah yang sudah mengabdikan ilmunya dirinya,
mengajar puluhan kilometer, tetes peluh keringat dan air mata, tak ada sia-sia bagi Allah. Kita minta yang terbaik menurut Allah. Kita minta supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Kita minta supaya Allah tunjukkan yang hak dengan yang benar. Kita minta supaya Allah berikan baik menurut kita, baik juga menurut Allah. Di akhir majelis kita akan sama berdoa kepada Allah. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ya. Atur suwun Ustaz. Sami-sami. Sehat-sehat. Amin ya Allah. Sehat-sehat Ustaz. Salam buat Ustaz Fatimah. InsyaAllah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak Jaya. Nah, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, kan yang namanya takdir sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Yang saya pertanyakan, apakah bisa merubah takdir buruk itu? Kalau memang bisa, melalui apa Ustadz? Terus yang kedua, mungkin pertanyaan saya, kenapa doa itu lama ya Ustadz dikabulkan sampai saat ini? Kebetulan saya berdoa belum terkabul gitu Ustadz. Walaupun saya udah berusaha berdoa siang malam gitu Ustadz, hanya memang sholat duha saya nyaris tidak pernah dilakukan sih Ustadz. Itu aja begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir. Allah Maha Kuasa untuk menetapkan takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus takdir sesuai kehendaknya. Wa yusbit, Allah menetapkan takdir sesuai kehendaknya. Untuk apa dia ceritakan? Supaya saya Abdul Somad merasa bahwa hidup saya diatur Allah. Allah punya rencana terhadap hidup saya, dan saya bergantung kepada Allah. Saya lemah, saya hina, saya tak punya apa-apa. Saya hanya berserah diri kepadanya, bertawakal, ridha, ikhlas, setelah ikhtiar dan berdoa. Lalu dengan apa takdir itu berubah? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka saya berusaha, berikhtiar, setelah itu berdoa. Apakah doa itu memaksa Allah untuk ikut saya, atau supaya saya berlapang dada menerima keputusan Allah? Apakah doa saya itu memaksa Allah untuk ikut kemauan saya, atau saya meminta supaya dia melapangkan hati saya menerima ketetapannya? Maka menurut saya, berdasarkan yang saya dengar dari guru-guru saya, doa saya adalah bukan menuntut dia untuk menyetujui proposal saya, tapi meminta kepadanya supaya saya berlapang hati menerima segala keputusannya. Khalilullah Ibrahim alaihissalam berdoa 86 tahun, Rabbi habli minas solihin. 99 tahun baru lahir Ishak. Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam berdoa 40 tahun di lembah Tih. Nabi Muhammad SAW berdoa 18 bulan baru berpindah arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu kenapa Abdul Somad memaksa? Apakah level dia seperti Ibrahim? Saya selalu meminta kepada Allah, berikanlah kepadaku yang baik menurut engkau untuk agamaku, baik menurut engkau untuk hidupku, baik menurut engkau untuk keluargaku. Kalau baik ini ya Allah, berikanlah. Tapi kalau yang ku minta ini tak baik, tahanlah ya Allah. Aku serahkan semuanya kepada engkau. Aku berusaha, aku berikhtiar, aku berdoa. Usahaku dapat pahala, ikhtiarku dapat pahala, dan doaku pun dapat pahala.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Teja. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah, sudah pukul 21.15 ya. Insya Allah kita cukupkan sesi tanya jawab. Nanti kita akan sambung lagi dengan sesi penutup, closing statement, resume dari yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi ya. Bapak Ibu, terakhir sebelum kita mendengarkan kesimpulan terakhir, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, saya Bunda semuanya, untuk terlibat dalam program pembangunan ruang kelas Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini lokasinya di Rembu Panjang, di Kampar, Riau ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin kontribusi, bisa langsung klik link sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Nah, saya tautkan di chat Bapak Ibu, dengan nominal berapapun, mulai dari Rp10.000, sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Nah, ini dia linknya. Bapak Ibu bisa klik link yang sudah kami bagikan dan berdonasi sesuai dengan kemampuan masing-masingnya. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan terakhir ya, closing statement, dan juga kita akan berdoa bersama-sama bersama guru kita Ustadz Abdul Somad. Pada Ustadz, kami persilakan. Pohon kayu yang tumbuh tidak sial. Tidak ada yang sial. Semuanya makhluk ciptaan Allah. Yang mendatangkan manfaat, menjauhkan mudarat, Allah. Allah mau kita berlindung kepadanya. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai, Allah ingin menghapuskan dosa. Allah ingin kita dapat pahala melalui amalan hati bernama sabar. Allah ingin supaya kita ridha dengan ketetapannya, sehingga kita menjadi hamba yang diridhoinya. Kenapa kita jatuh? Supaya kita naik, mengangkat tangan dan berdoa. Saat berdoa kita tidak memaksa dia untuk ikut kemauan kita. Setujuilah proposal ini. Tidak begitu. Kita minta kepadanya, lapangkanlah hatiku, kuatkanlah pundakku untuk menerima ketetapanmu ya Allah. Karena aku hambamu. Aku yang hamba, engkau yang Tuhan. Bukan aku Tuhan. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma radina billahi rabba. Kami ridha kepada engkau ya Allah. Fardhu 'anna, maka ridhailah kami. Jadikan kami orang yang ridha menerima segala keputusanmu. Jadikan kami dapat memandang bahwa yang engkau pandang baik itu baik juga dalam pandangan kami. Jadikan kami orang yang melihat sesuatu yang baik menurut engkau baik pula untuk hidup kami. Ya musabbibal asbabi sabbib. Engkau yang membuat sesuatu itu punya sebab, maka berikanlah sebab yang baik. Ya dzal jalali wal ikram. Engkau yang memiliki kemuliaan, akrimna, muliakan kami, wala tuhinna, jangan hinakan kami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Andai tidak sampai menurut kami, tapi sebenarnya itu sampai dengan niat kami. Andai tidak sampai menurut keinginan kami, tapi sebenarnya tak sampainya itu pun menjadi kebaikan untuk kami. Karena engkau yang lebih bau. Anta a'lamu minna. Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk kami ya Allah. Jadikanlah segala ikhtiar kami bernilai ibadah. Segala keresahan hati kami bernilai ibadah.
segala amal hati kami ikhlas, kami bernilai ibadah. Dan yang membuat kami ikhlas itu pun Engkau saja ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Saudara-saudara kami yang sudah berjuang mengajar puluhan tahun, angkat derajatnya ya Allah, berikan kebaikan menurut Engkau baik. Kalaupun tak baik menurut pandangan kami, jadikan kami memandangnya baik sesuai dengan kebaikan menurut ilmu hakikat dari Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.